Lovers, mari hari ini pasti banyak kemenangan demi kemenangan yang kita alami. So, jangan menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, kami percaya Tuhan. Amin. Shalom God Lovers, di seri yang ketiga, kesukaran dan kesempatan dalam renungan kita. Seri yang ketiga ini, saya ingin menyampaikan buat kita semua bahwa kesukaran adalah kesempatan untuk kita melihat nama Tuhan dipermuliakan. Kalau 2 hari sebelumnya, kalau saudara belum ikut seri yang sebelumnya, silakan saudara boleh lihat di channel ini, di Diaspora TV, untuk melihat bahwa ada 2 seri sebelumnya. Bahwa seri pertama saya menyampaikan bahwa kesukaran adalah kesempatan untuk kita melihat kasih karunia yang khusus yang Allah anugerahkan buat hidup kita. Yang kedua, kemarin ketika saya menyampaikan bahwa kesukaran adalah kesempatan untuk kita melihat
atau memanifestasikan iman kita kepada Tuhan. Nah, yang ketiga ini saudara, hari ini saya ingin berbicara kepada kita bahwa kesukaran adalah kesempatan untuk kita melihat nama Tuhan dipermuliakan. Kalau saudara melihat dalam kitab Daniel pasal 3 mulai ayat yang pertama dan seterusnya, kita melihat tentang kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara, kita tahu akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan ke dalam api. Jadi jika saudara ikut seri yang kedua, iman yang benar adalah iman yang tetap percaya. Itu statementnya Pak Bigman Sirait, bahwa walaupun gunungnya tidak pindah, walaupun mujizat itu tidak ada, tetapi saya tetap percaya. Dan Sadrak, Mesak membuktikannya. Tapi saudara, yang luar biasa adalah ketika kita ada di dalam posisi seperti itu, pembelaan dan penyertaan Tuhan begitu dahsyat terjadi dalam hidup kita. Kalau kita melihat konteks ayat ini, saudara, kita lihat bahwa ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan ke dalam api, Sang Immanuel ikut menari di dalam api itu. Jadi di tengah kesukaran dan penderitaanmu, kalau engkau tetap memandang kepada Tuhan, engkau mengharapkan kasih karunia menopang engkau, ingat, Sang Immanuel tidak pernah meninggalkan engkau di dalam setiap kesukaran dan penderitaan hidupmu. Nah, saudara lihat, ketika raja ini melihat ke dalam api dan melihat ada bukan hanya 3 pribadi tapi ada 4 pribadi di sana. Saudara, di dalam ayat 28 sampai 30 dikatakan begini, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Haleluya. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Luar biasa. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Saudara, pada akhirnya kita lihat kenapa nama Tuhan dipermuliakan, karena saudara, raja memberikan statement yang luar biasa bahwa tidak boleh ada yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam konteks ini Nebukadnezar tidak dikatakan bahwa dia akhirnya percaya kepada Tuhan, tapi raja memberikan statement yang luar biasa sehingga nama Tuhan dihormati, nama Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego ditinggikan, dihormati, dipuja. Dan raja memberi perintah kalau ada yang sampai menghinanya Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu rumahnya dirobohkan, keluarganya akan dihabisin. Nah saudara, beda dengan situasi kita hari ini, bangsa kita. Banyak orang percaya justru melakukan yang tidak benar. Saudara God lovers, jangan jadi seperti orang-orang itu. Mengatakan mereka Kristen, mengatakan mereka percaya kepada Yesus, tapi kelakuan mereka mempermalukan nama Tuhan. Mereka tidak kuat menghadapi tantangan karena mereka tidak bisa membuktikan iman mereka kepada dunia ini. Mereka tidak mengizinkan kasih karunia Allah datang menopang mereka dalam setiap kesulitan hidup mereka. Saudara, hari ini saya mendorong kita mendekat kepada Tuhan. Sekali lagi, bergaul intim kepada Tuhan supaya engkau mendapatkan kasih karunia agar engkau sanggup melewati setiap tantangan. Buktikan iman saudara. Bukan hanya Tuhan nyata karena sesuai kenyataan, itu sesuai dengan ekspektasi saudara, tapi Tuhan menyatakan kekuatannya sekalipun ekspektasi dan harapan saudara tidak terjadi seperti yang saudara harapkan. Tapi dengarkan baik, kalau itu pun terjadi dan saudara tetap punya iman, dengarkan baik, di ujungnya akan ada kemenangan dan mujizat. Nama Tuhan dipermuliakan. Mengapa saudara? Karena akan ada 2 hal penting yang terjadi ketika kita keluar sebagai pemenang. Pertama, di dalam setiap kesulitan dan tantangan yang kita menangkan, nama Tuhan akan dipermuliakan. Atau yang kedua, menjadi modal buat kita yang mengalaminya untuk menolong saudara-saudara kita yang sedang mengalami tantangan dan pergumulan. Karena itu mari kita jadikan setiap tantangan dan pergumulan sebagai sekolah kehidupan kita bersama dengan Tuhan.
percayalah, selalu ada kemenangan dan mujizat yang disediakan Allah buat setiap orang yang berharap dan percaya kepadanya. Hari ini doa saya kepada saudara, Tuhan menopang menguatkan engkau di dalam setiap tantangan dan pergumulanmu. Biarlah kesempatan itu datang dalam setiap pergumulan ini untuk engkau melihat kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Untuk engkau melihat bahwa engkau punya iman yang hebat, iman yang luar biasa, iman yang benar. Bukan iman hanya memindahkan gunung, tapi kalau gunungnya tidak pindah pun engkau tetap percaya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, engkau sadar bahwa di dalam semua pergumulanmu, engkau keluar sebagai pemenang bukan untuk dirimu, tapi untuk Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini dalam seri ketiga ini Tuhan, kami sadar bahwa di ujung dari setiap pergumulan kami, ketika kemenangan dideklarasikan, itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bukan tentang kami, tapi semua tentang Engkau. Karena itu mampukan kami, Roh Kudus, kami minta mampukan kami. Di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah, biarkan kami berjalan sampai kepada ujung, di mana kami melihat kemenangan dan mujizat Engkau sediakan untuk hidup kami, buat setiap orang yang berharap dan percaya kepadamu. Bagimulah kemuliaan, kuatkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka yang sakit hari ini Tuhan. Beri jalan keluar ketika mereka merasa bahwa ada pintu yang tertutup. Tuhan bukakan pintu-pintu yang lain, sehingga kemenangan dan mujizat itu terjadi dalam hidup mereka. Sekali lagi Tuhan, kemuliaan hormat hanya layak bagimu, karena Engkau saja ya Tuhan yang layak dan pantas menerima kemuliaan dan hormat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. God lovers, saya tak henti-hentinya mengingatkan saudara, kalau saudara diberkati, silakan share, like, comment, subscribe channel ini. Biarkan ada orang di luar sana yang belum mengetahui boleh mengenal dan ikut diberkati sebagaimana hari ini saudara diberkati. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.